Oke, amin. Ya, oke. Selamat siang, sahabat Kompak Siang Lovers yang sudah bergabung di virtual Zoom ini ya. Sudah ada 50.000 orang. Terima kasih Pak Peter yang sudah membuka dengan pujian penyembahan ya. Keren sekali ya. Terima kasih ya atas kehadirannya Ibu Dani dari Puerto Rico, Ibu Ria Worang dari Italiano, dan Pak Bambang dari Singosari. Ya, oke. Tadi ada Ibu Diana Simanjuntak dari mana ini? Tangerang tadi ya. Nah, terlempar keluar ya mungkin. Ya, dan saat ini ada banyak ya teman-teman yang di eh, live streaming YouTube channel ya. Oke. Saya percaya Anda semua pasti diliputi dengan suasana damai Natal, ya enggak? Nah, ada amin. Nah, Anda adalah orang-orang yang bukan hanya sekedar masuk di Zoom kompak siang ini untuk sekedar pengisi waktu ya untuk Anda semua yang saat ini bisa beribadah ya juga mencari Raja Damai. Amin. Oke. Engkaulah Tuhan Yesus, Sang Raja Damai dan hanya Engkaulah kedamaian dalam hari-hari kami yang sesungguhnya. Terima kasih atas anugerah Tuhan yang masih ya memberikan kami kesempatan ada di virtual Zoom kompak ini. Bahkan engkau rela mati untuk eh, kami semua ya, semua orang ini untuk mendapatkan keselamatan, keselamatan kekal ya. Hingga saat ini kami ada dan masih diberi kesempatan, kami ada sebagaimana kami ada untuk terus memuji dan memuliakan namamu lewat podcast Kompak Siang ini. Untuk diketahui bahwa Kompak Siang ini diselenggarakan setiap hari Senin sampai Kamis saja ya. Mulai dari jam 13.00 ya, Senin sampai Kamis saja. Karena Jumat, Sabtu, Minggu saya ada pelayanan tersendiri ya untuk onsite ya, harus kunjungi orang ya. Oke, apa itu kompak? Kompak adalah komunitas sepakat. Sepakat terhadap apa? Terhadap firman Tuhan ya, sebagai the highest authority ya, otoritas tertinggi. Yohanes 1 ayat 1 ya. Pada mulanya adalah agama Kristen, enggak. Pada mulanya adalah gereja Kristen, enggak juga. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi semua orang masuk gereja, pendeta, pastor harus tunduk pada firman Tuhan karena firman Tuhan adalah kebenaran dan dari Allah itu sendiri. Ya, yang ini dengan narasumber dari jauh, Puerto Rico, Purwokerto lah, plesetan Purwokerto. Siapa dia? Itulah Ibu Dani, ya seorang wanita perkasa ini. Kenapa wanita perkasa? Seorang single parent loh, tidak mudah, tapi bersama Tuhan Yesus yang melakukan perkara-perkara besar. Nanti kita tanya-tanya ya. Akhirnya saya berhasil loh bawa Bu Dani ini masuk ke podcast siang ini. Ya sibuk loh, bukan pengangguran, banyak kerja dia. Wanita single parent tapi banyak kerja. Ya, ya walau pelayanannya ya beliau ini banyak, pakai banget lah. Tempat orang konseling ya, tempat curhat ya, bagi orang-orang ya, orang-orang banyak ya, ya itulah. Tapi ada banyak orang yang dari luar Jawa yang konseling sama dia ya, ternyata ya roh Buddha ini benar-benar on fire ya karena setiap berinteraksi dengan orang baru dikenal tuh begitu apa begitu supel ya apa namanya ramah ya. Saya belajar juga dari almarhum suaminya ini ya. Saya belajar banyak bagaimana dia berinteraksi dengan orang baru tuh. Saya dulu adalah introvert, saya pemalu, tapi saya berteman dan bersahabat baik dengan suaminya. Saya belajar banyak bagaimana berinteraksi. Wow, dan saya praktekkan apa yang resep yang dari dia ya, dari suaminya itu pada saya, dan saya praktekkan. Wow, memang memang betul-betul keren betul ya. Nah, oke, karena
Ini Bu Dani yang selalu dikatakan ini selalu kebenaran. Ayo ready Bu Dani? Baik, langsung saja kita sapa ya narasumber kita. Ibu Dia Arandiati ya. Apa kabar Bu Dani? Selamat Ya, siang. Ya. shalom Bapak-Bapak, ada Pak Peter, Pak Daniel, Ibu Diaworan, Pak Ya. Andre. Terima Ya. kasih sudah terhormat ini mendapat undangan untuk bisa bergabung dalam kompak siang hari ini. Oke, Ya, ya nanti kita bisa tanya-tanya ya pada narasumber kita ya. Tanya aja apa aja. Dia wanita perkasa, serba bisa. Apa sih yang nggak bisa dia? Apa? Coba tanya ini kan. Semua bisa. Ya, oke kita ajak berdoa dulu ya. Allah Bapa yang Pak bertahta Andre di dalam berlebihan. kerajaan surga dan Tuhan kami yang kami kenal dengan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk hari yang baru, hari Rebu, ya, di mana kami boleh dapat bertemu dan ada di Zoom kompak siang ini, maupun teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan di YouTube channel ini. Bapa berikan kami hati yang baru, semangat yang baru, jiwa yang baru, hikmat yang baru agar kami selalu dapat menjadi pelaku-pelaku atas kesaksian-kesaksian dan firman yang akan kami dengarkan lewat kesaksian Ibu Dani. Ya, kami akan perbincangkan di podcast siang ini dan kami menjadi semuanya menjadi ranting-ranting yang terus berbuah lebat 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Sertai kami, Roh Kudus, kasih kami karena anak-Mu Yesus Kristus saat ini kami siap untuk mendengar kesaksian dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Oke, seperti Amin. biasa, tidak lupa saya harus sapa ya, yang saat ini sedang menyaksikan tayangan ini di YouTube channel ini ya. Saya harus memastikan bahwa bagi Anda yang sedang melihat atau sedang menyaksikan di YouTube channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, comment, like, and share, ya, agar ada banyak orang yang diberkati seperti yang diperintahkan ya. Matius 28, 19, 20 dan Markus 16 ayat 15 dan Kisah 1 ayat 8. Dan sebagai kepada narasumber siang hari ini, Ibu Dani, welcome to the room of revival and room of reform. Selamat datang di ruang kebangkitan dan ruang reformasi. Oke, kita kembali ke narasumber Ibu Dani. Bisa diceritakan secara singkat, Bu Dani, keluarga ya aslinya mana? Aslinya pasti bukan Purwokerto, bukan. Pasti Siap. pasti dari mana gitu, nggak tahu lah. Nanti biar biar dia cerita. Kenapa terdampar di Purwokerto ya dan Iya. pelayanannya boleh. Silakan, Bu Dani, saya berikan layar ya, so everybody can see Ya. uh, screen ya. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya Pak Andre. Ya. Terima kasih Pak Peter sudah mimpin pujian tadi luar biasa. Ada Pak Daniel Bambang, ada Ibu Lia ya. Ya, Bapak Ibu, perkenalkan saya itu namanya yang lengkap yang di akte saya itu sebetulnya namanya itu Roro Diah Arandiati. Ada tambahan nama bapak saya Sutejo. Jadi Roro Diah Arandiati Sutejo. Iya, keren. Namun saya terbiasa dipanggil dengan Dani karena ceritanya waktu saya dilahirkan, nenek saya dari ibu itu kepengin nama saya itu Dani. Nah, untuk menghormat, karena sudah terlanjur didaftarkan di catatan sipil, untuk menghormati, jadi namanya dia, tapi panggilannya Dani. Sebetulnya nggak nyambung, pasti semua orang akan bertanya gitu ya. Nah, daripada Bapak Ibu bertanya, saya sudah ceritakan ya. Jadi saya lahir di Purbalingga, kota kecil, tetanggaan sama Purwokerto, tahun 70. Jadi usia saya mendekati 55 tahun depan. Ya. Puji Tuhan, karena kemurahan Tuhan, saya eh, bertemu dengan suami saya itu di Semarang. Jadi tamat SMA saya mengikuti pendidikan sebuah apa namanya perusahaan di Tangerang, kemudian pindah 1 tahun di Tangerang, 1 tahun pindah Jakarta, dan saya ditempatkan di Semarang. Kalau Bapak Ibu mungkin masih mengenal, itu ada PT Bank Dagang Nasional Indonesia. Tapi tahun 98 sudah dibeku operasikan karena waktu itu
ada krisis ya tahun 98. Nah, saya menikah itu tahun 96. Jadi ketika kondisi apa namanya dibeku operasikan, berarti kan saya di PHK itu sudah saya sedang dalam kondisi hamil. Jadi tidak bisa cari kerjaan lain. Ya, otomatis saya melahirkan dan merawat anak. Ya, saya tinggal di Semarang mulai tahun 90 sampai akhirnya tahun 2003. Suami dengan tuntunan Tuhan sepertinya ya, setelah saya eh, menjalanin, akhirnya saya tahu bahwa itu tuntunan Tuhan. Ya, waktu itu sebetulnya saya ya bergumul, saya enggak pengen gitu loh pindah ke sini gitu ya. Tapi rupanya eh, suami dengan tuntunan Tuhan mengajak saya pindah. Nah, pindahnya tidak ke Purbalingga, kota asal saya, tetapi ke Purwokerto. Gitu. Tahun 2003, kemudian saya dapat pekerjaan. Dan atas kedaulatan Tuhan, tahun 2006, suami saya dipanggil Tuhan. Sementara anak-anak saya masih kecil-kecil. Yang paling besar 7 tahun, yang nomor dua 3,5 tahun, yang kecil baru 1,5 tahun. Tapi puji Tuhan, sampai hari ini Tuhan menyertai kami semua, membuat kami mengalami banyak hal, banyak perkara, dan bersyukur kalau tanggal 28 November kemarin, Tuhan mengizinkan anak saya nomor dua boleh diwisuda sebagai sarjana perawat. Ya, mungkin cerita singkat yang bisa saya sampaikan ya, untuk Bapak Ya, Ibu. oke. Teman-teman perlu diketahui ya, suaminya itu sahabat saya. Saya kalau pulang dari offshore, pertama yang saya cari itu suaminya. Ayo kita makan roti bakar. Itu contohnya. Sambil saya lihat perhatikan itu suaminya itu enak banget ya, enteng banget ngobrol sama orang yang tidak dikenal. Ah, itu saya belajar. Oke, sekarang disinilah Ibu Dani ada di sini. Coba Bu ceritakan bagaimana kesulitan waktu ditinggal suami. Apakah Ibu punya rasa sepertinya saya kan anakmu, kenapa suami saya cepat dipanggil Tuhan? Kenapa nggak orang yang nggak kenal itu yang Tuhan panggil dong? Saya kan lagi sibuk melayani. Tidak lepas dari pelayanan kok justru saya dipisahkan. Kenapa nggak orang yang tidak kenal? Why me? Apakah ada seperti itu waktu itu? Waktu itu ya. Silakan. Ya, Pak. Secara manusia, suami meninggal, Ya, saya dihadiahi 3 orang anak, masih kecil-kecil, masa depannya masih sangat panjang. Jelas ya, dalam pikiran saya nanti cara menghidupinya bagaimana. ya, Tapi satu hal, Ananda Pak Andre, Revi yang waktu itu teman sekerja saya, masih di rumah sakit, saya masih memegang tangan suami, itu baru meninggal ya, jadi masih di rumah sakit. Itu Revi sempat bilang, Ibu, nggak usah khawatir, nggak usah mikirin yang depan-depan, yang jauh-jauh. Udah pokoknya Ibu tenang. Gitu. Itu satu, ya, salah satu nasihat yang saya terima ketika suami saya meninggal. Itu satu, Revi. Yang kedua itu, waktu itu manajer saya, beliau Muslim, tetapi beliau sempat sempat jadi juara baca Alkitab karena di sekolah Kristen. Itu sempat bilang, jadi tidak ada ucapan duka cita ketika ketemu saya, dia hanya bilang, Budani harus kuat, Budani harus kuat. Jadi tidak ada Budani yang sabar ya, enggak. Dia hanya katakan Budani harus kuat, 3 anak menanti ibu. Terus satu hamba Tuhan lagi dari Jogja ya, datang dan di pemakaman beliau menyampaikan, ada banyak janda waktu itu di Israel, tetapi kenapa yang Tuhan tolong adalah janda di Sarfat, ya, yang Tuhan kasih mujizat ya. Nah, itu menunjukkan bahwa ketika Tuhan mengizinkan berdaulat mengambil suami saya dari apa namanya
sisi kehidupan kami dengan anak-anak, Tuhan itu sanggup lakukan apapun. Ada banyak janda dikatakan, tetapi kenapa janda di Sarfat? Nah, tuh mata Tuhan tertuju kepada saya. Satu lagi hamba Tuhan, jadi saya mengingat ketika waktu itu ibadah penghiburan terakhir ketika besok mau dimakamkan. Bahkan itu kalau saya boleh berbangga, itu kayak KKR. Jadi ibadah penghiburan namun kayak KKR. KKR di rumah duka gitu ya. Ya, betul. Karena begitu luar biasanya ya. Hamba Tuhan itu menyampaikan di Yosua 1. Teguhkanlah hatimu, jangan gentar ya. Firman Tuhan yang itu diulang-ulang. Teguhkanlah hatimu, ikuti jalan apa namanya perintah Tuhan itu ya. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Modalnya hanya itu. Ya, jadi secara manusia betul saya punya perasaan. Tapi Tuhan ajaib karena sebetulnya ketika suami saya meninggal, Tuhan itu sudah ceritanya kalau saya boleh cerita itu saya sudah bernegosiasi dengan Tuhan. Tuhan itu sebetulnya sudah jauh-jauh hari suamimu tak ambil, nanti aku yang menggantikannya gitu. Saya bilang kalau boleh saya minta Tuhan, suamiku tetap dialah. Nanti ya saya berdoa dia yang cinta semakin cinta Tuhan, cinta anak-anak, yang mengasihi keluarga gitu ya. Satu kali, dua kali Tuhan ngomong lagi Tuhan, kalau boleh suami saya dia ada bla 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 bla. Sampai satu saat itu di kantor, saya posisi di kantor ingat sekali. Tuhan ngomong lagi Tuhan, Dani suamimu aku ambil, nanti aku yang menggantikan posisi dia. Oh. Nah, akhirnya saya berdoa dan diakhiri dengan terjadilah kehendakmu. Saya nangis dan saya ingat ketika saya nangis, manajer saya pas lewat di depan ruangan saya. Saya sampai akhirnya buang muka supaya beliau tidak lihat. Gitu. Jadi ada banyak hal termasuk mimpi. Sebelumnya itu saya dikasih mimpi. Saya itu tidak bisa setir mobil. Tapi tiba-tiba saya bisa setir mobil dengan kecepatan yang luar biasa, bisa nembus tembok. Iya, bisa nembus tembok. Itu jadi, oh setelah suami meninggal, akhirnya saya paham. Oh, rupanya Tuhan kasih mimpi itu tujuannya ini gitu bahwa tadinya yang apa akhirnya yang namanya nyetir kan minimal kan penumpangnya 4 lah. Saya kan juga anaknya 3 gitu kan. Oh, maksud Tuhan tuh ini. Saya yang nggak bisa nyetir jadinya bisa nyetir. Begitu Pak Andre, Oke. seperti itu Oke, kisahnya. teman-teman perhatikan ya. Rupanya sebelum dipanggil Tuhan suaminya, Bu Dhani itu sempat bernegosiasi loh. Ya, heran kan? Tapi saya nggak heran karena Bu Dhani memang kerjanya HRD, sudah biasa bernegosiasi. Tuhan pun diajak negosiasi loh. Coba lah, ya disinilah kita belajar ya. Yang penting apa? Relasi dengan Tuhan itu terjaga. Jadi selalu ada kontak, selalu ada negosiasi. Kalau jauh sama Tuhan, kira-kira ada negosiasi nggak? Nggak mungkin. Nah, disinilah teman-teman ya, kita belajar banyak ya dari kesaksian ini. Kita harus jaga relasi dengan Tuhan supaya diberikan pengetahuan, diberikan ya sepertinya nubuatan, ya toh. Sepertinya nubuatan, tapi itulah yang terjadi. Jadi jangan sampai kita lepas dari pokok anggur. Satu lagi, Bu Dhani punya komunitas. Itu penting. Penting. Kalau tidak punya komunitas, kira-kira bisa kuat nggak? Nggak kuat. Itulah. Jangan pernah tidak punya komunitas. Harus punya apa mental yang tidak baper. Dikit-dikit mutung, dikit-dikit keluar dari komunitas. Ya gimana mau bisa menguatkan orang lain kalau dikit-dikit mutung. Ya disinilah bisa punya komunitas hingga ada relasi. Oke Bu, gimana saya mau tanya lagi ya. Waktu itu anak kecil-kecil kan. Ya saya tahu rumahnya tidak jauh dari kantor, tinggal jalan kaki lah. Itu saya tahu itu. Nah
selama itu ibu nggak pernah merasa kecewa. Kenapa suami saya? Kenapa? Karena sudah dijanjikan bahwa aku akan menyertaimu, aku akan menggantikannya. Nah, pesan apa yang kira-kira yang Ibu Dani kuatkan untuk ketiga anak yang masih kecil-kecil ini? Apa yang Ibu sampaikan? Silakan. Ya, Pak. Bersyukur karena suami saya, beliau asalnya Manado, hanya sudah lama tinggal di Jakarta ya. Jadi tidak hanya suku bangsanya Manado tapi lahir di Jakarta. Orang Manado kan itu suka suka bergaul satu, yang kedua kan ya suka beribadah walaupun ya kadang-kadang hidupnya ya masih sama gitu ya, masih sama dengan hidup yang lama kadang-kadang. Nah, eh, anak saya, jadi karena dulu suami saya itu di Semarang itu sempat menjadi full timer sebuah gereja, ya, Oke. sebuah gereja. Anak saya itu ketiganya sudah terlatih dari umur ya istilahnya kalau sudah pantas dibawa keluar rumah 2 bulan, 3 bulan itu sudah terbiasa saya ajak ke gereja. Sekalipun dia di gereja tidur ya, tetapi telinga dia mendengar firman, mendengar pujian, ketiga-tiganya. Jadi bagi mereka hari Minggu itu pesiar yang terbaik itu karena mereka mau sekolah Minggu gitu loh. Nah, dari itulah saya tahu bahwa karena sejak kecil mereka mendengar firman, ada pujian, kemudian memang saya memaksakan diri anak saya ketika SD saya masukkan ke sekolah yang Kristen, sekalipun mungkin berbayar lebih mahal dari sekolah negeri, tujuannya untuk menanamkan dasar-dasar kekristenan yang benar. Karena saya harus bekerja, tidak bisa mendampingi dia seharian. Nah, saya percaya ketika dia mendengar firman di sekolah minggu, mendengar firman di sekolah, ya. Dan saya dulu punya kebiasaan setiap pagi mau berangkat sekolah itu kami berdoa. Ya, anak saya tumpangi tangan satu persatu. Walaupun kadang-kadang namanya anak-anak persiapannya buru-buru gitu, saya sempatkan walau 1-2 menit kami berdoa, Pak. Gitu. Nah, ya kurang lebih seperti itu, Pak Andre. Oke. Alright, di sini kita melihat ya teman-teman semua. Ada Ibu Arianca Balikpapan. Selamat siang Balikpapan. Apa Selamat kabar? siang, Pak Andre. Selamat siang semua, Bapak Ibu. Shalom. Ya, terlambat ya. Selamat Terlambat masuk. pagi. Oke, nggak apa-apa. Alright, ada Bu Buria. Bu Buria sudah masih di Jawa kah? Atau sudah balik ke Masih di Batu Depok? Malang, di Oh, di Batu Batu nih di dengan Batu Malang. Oke. kami Pelayanan. kopi darat teman Zoom Oke. kopi darat sekarang. Oke, Buska very kak good. itu? Pak Andre. Ya, Bu Buske, Batu Malang. Ya. Selamat siang. Ya, oke. I cannot see my picture, my face. Ya, Ada? oke. Coba Ada Buska. Ibu Aloina Kolia. Siapa ini ya? Shalom Ibu Aloina Kolia. Katanya kasihkan Ria Boram. Halo. Ya, Halo. Shalom. Ibu Eti apa ibu siapa tuh yang minta Aloina ini Kolia. Arianca. Dari mana, Bu? Arianca. Dari Medan, Sumatera Utara. Oh, dari Medan, Sumatera Ada Utara. Ria di sini di Batu, tahu nggak? Iya. Oke. Reuni ya. Alright, saya mute semua. Ya, tolong tutup mikrofonnya semua. Kita lanjutkan ya. Teman-teman, kesaksian dari Ibu Dani tadi sudah memberi pelajaran kepada kita semua ya. Ada pepatah kan, like father, like son. Ini fathernya nggak ada, fathernya nggak ada. Like mother, like daughter. Jadi apa yang ditanamkan? Coba perhatikan. Dia menanamkan apa nilai-nilai ya, tumpang tangan, mendengarkan firman di gereja atau apa, walaupun dia tidur sekolah minggu. Jadi sudah diberi makanan rohani. Disinilah
pentingnya menanamkan nilai-nilai, ya, nilai-nilai supaya ya ada keteladanan. Jadi si anak bisa melihat keteladanan dari ibunya, dan itu yang mengilhami anak-anak, tiga anak perempuan semua loh. Luar biasa. Oke, oke teman-teman, kalau ada yang mau bertanya boleh buka mikrofon dan bertanya kepada narasumber. Oke ya, kalau nggak ada yang bertanya, saya akan lanjutkan pertanyaan saya. Oke Bu, eh, selama ditinggal Pak Devi, ya, suaminya Pak Devi itu sahabat saya, ya, selama ditinggal Pak Devi, seakan-akan kehilangan kemudi ya, tapi enggak, ternyata tetap berlayar menuju kedalaman. Dia nggak main di eh, lautan yang dangkal-dangkal. Kalau lagi dangkal-dangkal, cuman lihat kerang-kerang, ya orang jual bakso itu aja. Dia mau main kedalaman, di kedalaman. Karena Tuhan Yesus kan bertolaklah ke dalam, tebarkan jalan. Dia enggak suruh tebarkan jalanmu di tepian yang dangkal, enggak, ke dalam, selalu kedalaman. Nah, Ibu Dani sudah naik perahu kedalaman sendirian lagi. Oke, pernahkah selama tidak ada Pak Devi ya, mengalami titik terendah baik dalam relasi atau dalam ekonomi atau dalam hal apapun? Adakah titik terendah? Coba ceritakan. Silakan. Jelas sekali, Pak. Ya, satu kehidupan yang tidak mudah. Jadi kalau Sebentar, sampai Bu. hari ini, Sebentar, Bu. iya, Sebentar. Teman-teman, kalau ada yang mau bertanya, silakan siapkan pertanyaan ya. Karena waktunya tidak banyak. Silakan siapkan pertanyaan setelah Ibu Dani menjawab pertanyaan saya. Oke, silakan Bu Dani. iya. Jadi suami saya dipanggil Tuhan tahun 2006 sampai dengan hari ini berarti sudah 18 tahun ya. Ya. Nggak mudah lah Pak menghidupi 3 anak ya kan. Saya harus bekerja ya, tekanan dalam pekerjaan, mikirin anak di rumah bagaimana, biaya sekolah ya. Karena anak saya waktu itu masih kecil, saya memerlukan asisten rumah tangga. Kadang-kadang mereka tiba-tiba keluar, saya mikirin ya, karena anak saya yang terkecil kan masih 1,5 tahun, harus segera cari pengganti ya. Ya sebetulnya ya kadang-kadang panik gitu ya. Apalagi tentang masalah keuangan, biaya gitu ya Pak, anak sekolah. Saya waktu itu masih belum ada rumah, ya kan, harus sewa rumah. Ya. Ada masa-masa betul-betul di mana kita bimbang. Tapi satu pengalaman yang luar biasa yang Tuhan eh, apa? Jadi belajar nurut Tuhan memang nggak mudah. Gitu. Satu saat saya jujur lagi cari duit. Dalam perjalanan saya sudah pegang BPKB, mau cari uang lah intinya. Tetapi ketika dalam perjalanan Tuhan ngomong kamu pulang. Karena itu pagi-pagi kamu pulang, mandi, kerja gitu. Eh, tapi Tuhan aku butuh uang, kamu pulang, kerja gitu. Tuhan ngomong. Akhirnya saya pulang. Saya abaikan loh nanti kebutuhan saya gimana Tuhan, kamu pulang gitu ya. Pulanglah saya. Ketika saya lagi mempersiapkan diri, tiba-tiba handphone saya itu bunyi. Ada satu teman yang eh, ya rupanya beliau selama ini sebetulnya memperhatikan saya. Memperhatikan saya dalam arti ketika anak saya lahir yang paling kecil, beliau itu sudah sempat bertanya kepada Ibu Gembala, ini Ibu Dani ada kebutuhan yang perlu dibantu enggak ya? Ya karena waktu itu memang ya kita kan tidak bisa mengandalkan manusia ya Pak, Bu. Jadi ya saya berusaha dengan segala macam melahirkan anak dan biaya tertutupi. Nah, Ibu Gembala mungkin waktu itu karena beliau taunya saya sudah beres ya, akhirnya sepertinya sudah beres. Gitu. Nah, Ya. waktu itu beliau cerita, oh ibu seperti itu kondisinya. Sebetulnya saya dulu sudah pernah tanya begini-begini. Nah, singkat cerita,
beliau itu ketika mendengar suami saya meninggal, kebetulan pas sekali waktu itu sewa rumah saya habis, beliau langsung nelfon, Ibu, 2 tahun ke depan sewa rumah saya yang bayar. Ya, di titik tadi seperti tadi ketika saya bingung nggak tahu nyari duit kemana, ada telepon yang seperti itu. 2 tahun ke depan sewa rumah ibu saya yang bayar. Dan ya beliau atur sedemikian rupa sampai cukup banyak beliau membantu saya. Dan saya tahu kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Ya, seperti tadi ketika saya harus nurut, kamu pulang. Gitu. Tuhan, tapi kan aku butuh duit, kamu pulang. Gitu. Rasanya kayak orang tua geret anaknya pulang gitu. Ya, itu mungkin salah satu titik terendah di mana ketika saya buntu, tapi ketika saya taat Tuhan, Tuhan berdaulat, Tuhan bertanggung jawab. Gitu. Bahkan orang yang hanya teman gereja, bukan saudara, bukan apa, tetapi dia memperhatikan saya sedemikian rupa. Begitu, Pak. Ya, oke. Alright, teman-teman, jika ada yang mau bertanya, silakan buka mikrofon atau raise hand supaya saya bisa jadwalkan siapa yang mau bertanya. Oke, kalau enggak ada yang bertanya, saya akan. Pak Peter mau bertanya kah? Ya. Oh, saya kira Pak Peter mau bertanya. Iya, dimatikan itu Pak Peter mic-nya. Mic-nya dimatikan malah. Mau bertanya kah? Ya, Iya, sudah Pak, sudah. Oh ya, silakan Pak. baik. Kemudian yang diberkati Tuhan, Budani Pak, bukan Budian. Budani ya, Budani, sorry. Budani, iya, Budani yang diberkati Tuhan, yang tetap eksis dengan Tuhan. Ya, janda di Sarpot itu Ibu cerita betul. Itu jadi contoh untuk ibu-ibu yang mungkin saja suami telah dipanggil pulang lebih awal, ya hidup seperti janda Sarfat ya, contoh yang betul dalam penghiburan waktu suami meninggal ada orang-orang yang menyampaikan itu sebagai penguatan. Terus saya mau nanya begini Bu, Ibu kok begitu akrab dengan Tuhan ya? Akrab sekali ya, sampai sementara cari uang, nggak ada uang, tapi Tuhan suruh, ayo pulang. Malah sampai ada tawar-menawar lagi, enggak Tuhan aku ada cari uang kok. Tapi Tuhan ulang-ulang bilang pulang gitu. Itu pertama. Kedua, tadi yang Ibu nawar-nawar dengan Tuhan, Tuhan kalau bisa suamiku tinggal dulu lama-lama dengan aku, jangan orang lain penggantinya. Kan sampai Ibu nangis di kantor ya. Kok apa yang membuat Ibu begitu dekat sampai yakin bahkan disuruh pulang ya pulang gitu. Aku ingin tahu itu rahasianya apa, Bu. Very good. Oke, teman-teman, perhatikan ya. Ini pertanyaan bagus dan mungkin itu berguna untuk kita semua. Dan untuk teman-teman siapkan pertanyaan selanjutnya setelah ini. Oke, silakan Bu Dan. Ya, Pak Peter, terima kasih, Pak. Pertanyaan yang luar biasa. Ya, saya menyadari ketika Tuhan berdaulat untuk memanggil suami saya. Oh ya, mungkin perlu saya ceritakan satu hal lagi ketika proses Tuhan mau panggil suami. Jadi, satu kali ibadah di gereja, suami saya duduk di kursi karena saya menggendong anak saya yang kecil, saya duduk di paling belakang, Pak. Kemudian tiba-tiba dari jauh saya melihat suami saya kok lama-lama miring ya. Suami saya sakit ya. Jadi saya lihat akhirnya saya nyuruh seorang teman, Pak. Itu saya bilang suami saya itu sepertinya limbung, saya bilang. Betul. Ternyata pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Nah, kembali lagi saya menyebut satu anggota keluarga Pak Andre ini. Tommy, menantunya, waktu itu masih calon menantu sepertinya. Menantunya Pak Andre itu waktu itu dia sudah mau memboncengkan saya. Itu
Bu, saya boncengin. Saya bilang, enggak, saya mau naik motor sendiri. Maksudnya nyusul suami ke rumah sakit. Anak saya digendong sama ibu-ibu yang lain di gereja. Gitu. Bu, jangan, Bu, jangan. Enggak, saya pinjemin motor kamu saja. Saya bilang gitu. Ya, akhirnya saya dipinjemin motor. Dan di sepanjang jalan saya cuma ngomong sama Tuhan, Tuhan, kasih saya kesempatan untuk merawat suami saya. Saya tahu merawat orang sakit nggak enak, sementara saya harus kerja, 3 orang anak harus dirawat gitu. Tapi Tuhan kasih saya kesempatan, ya. Dan Tuhan jawab, ya. Saya taunya ya setelah beberapa hari ada satu bapak yang menggendong suami saya waktu itu pingsan, dia bilang, sebetulnya waktu itu Pak Devi itu sudah tidak ada denyut lain loh Bu, Oh, tidak ada denyutnya gitu. Oh iya, saya bilang gitu. Iya, enggak ada denyutnya gitu loh. Si bapak ini bilang karena kebetulan bapak ini tahu apa bisa medis. mijit lah ya, tahu syaraf-syaraf juga. Oh iya Pak ya. Tapi puji Tuhan memang waktu itu sejak kejadian pingsan itu 1 bulan kemudian akhirnya suami dipanggil Tuhan. Itu. Nah, tadi pertanyaan Bapak bahwa bagaimana saya dekat, artinya saya menyadari Pak, hidup dengan 3 orang anak terlalu susah, repot, akhirnya apa namanya, yang saya lakukan, ya saya itu tadi Pak Andre bilang berkomunitas, saya banyak melibatkan diri dengan kegiatan gereja, supaya saya tidak punya waktu bengong, saya tidak punya waktu mikirin susah gitu, Agak karena lebih dengan dalam. ketemu jemaat lain, ketemu Bapak Ibu Gembala, saya akan selalu dikuatkan gitu Pak. Baik, Bu. Saya ingin nanyanya begini, Bu. Ingin agak ke dalamnya begini, agak masuk agak dalam. Apakah tiba-tiba saja Ibu jadi kuat pada saat suami Ibu tawar-menawar supaya kalau bisa jangan pulang. Bahkan tiba-tiba Ibu jadi kuat pada saat suami pulang. Atau memang sebelum itu Ibu sudah intim dengan Tuhan, itu maksud saya gitu. Iya, iya Pak. Ya betul. Itu semua proses. Tidak seketika mestinya ya Pak. Eh, keluarga saya sebetulnya Muslim Pak. Bapak saya Muslim. Eh, Nah, ibu, itu maksudnya. ya ibu saya Kristen. Hanya karena mungkin menikah dengan bapak saya yang Muslim, mungkin ada berikat perjanjian sesuatu. Ibu saya sudah jarang bergereja. Tapi puji Tuhan, Tuhan tangkap saya dari SD, dari kecil, bukan dari SD, dari kecil saya ikut ke gereja dengan tetangga, bukan dengan orang tua. Nah, Oke. SMP karena teman-teman itu rata-rata adalah teman gereja, ya waktu itu sebelumnya saya ya namanya anak kecil, kalau bulan puasa, Lebaran ikut puasa, ikut Lebaran, nanti Natal gitu. Tapi ketika SMP, karena teman-teman SMP saya rata-rata teman gereja, otomatis saya harus menentukan mau jadi Kristen apa jadi Islam gitu kan. Akhirnya waktu itu saya memutuskan jadi Kristen. Kemudian saya sekolah di Jakarta. Saya ingat Waktu saya maju. ikut Bu Dani Ya, waktu ke gereja, Bapak marah nggak? Bapak sempat marah nggak? oh enggak. Larang nggak? Bapak saya kebetulan adalah eh, yang mensupport saya. Justru ketika Mm-mm, saya baptis waktu itu di gereja GKI di Purbalingga, Bapak Ibu hadir. mm-mm. Jadi saya tidak ditolak. Tidak Bapak masih ada, tidak Bu? yang Bapak sudah meninggal. Oh, sampai Islam, tetap Islam. Tetap Islam, tetapi beliau Ah, sudah kalau saya boleh apa ya bersaksi, beliau sudah menghidupi firman. Ya. Walaupun belum bisa meninggalkan kepercayaannya. maksudnya menghidupi firman gimana, Bu? Boleh tahu? Ya, beliau meninggal itu kebetulan dengan saya di rumah saya. Jadi sebelum meninggal beberapa bulan beliau tinggal di rumah saya. Ya, sempat kami doakan, sempat ditantang terima Yesus, gitu Pak. Beliau mau Gitu. terima Yesus, Bu? Ya, Bapak mau terima Yesus, Bapak? ya waktu didoakan bersedia. Itu sudah dalam keadaan sakit ya?
sepuh. Sebetulnya bapak saya itu meninggal sepuh, tidak sakit. Oh, Iya. berarti sebelum meninggal sudah terima Yesus. Ya, betul Pak. Ya, Jadi casingnya itu kedar, Betul. di dalamnya sudah sudah Yesus. Yesus. Iya. Amin. Ya, Oke. baik. Oke, makasih Bu Dani. Tuhan Oke. Yesus berkati. Iya. Ya, Tetap oke. jalani hidup dengan Tuhan ya, nggak usah Amin. Siap terlalu. Pak Peter, terima Ya, kasih oke, ya, supportnya. tetap kuat, ya, tetap kuat. Oke, Oke, alright. Makasih Pak Peter ya, sudah bertanya lebih dalam. Oke, teman-teman, saya disclaimer dulu ya, karena Ibu Dani Pak, ini. saya izin sambil ngecas dulu ya Pak, ini sudah mau lowbat nih Pak. Oh ya, di charge. Oke. Ya teman-teman, ini Ibu Dani ini adalah seorang single parent, tidak mudah ya menghidupi ketiga anak yang masih kecil-kecil pada waktu suaminya meninggal. Dan ternyata dia bisa melalui ya batu-batu, kerikil-kerikil atau halangan, hambatan segala macam karena dia bersama dengan Kristus. Ya, disinilah kita sama-sama belajar ya dari kesaksian Ibu Dani bahwa relasi dengan Tuhan ini sangat penting, juga komunitas. Oke teman-teman, jika ada yang mau bertanya silakan buka mikrofonnya dan bertanya. Sebelum ada teman yang bertanya, saya disclaimer dulu ya. Teman-teman, termasuk saya Bu Dani ya, jika saya atau teman-teman ada yang bertanya yang sensitif, yang menyinggung perasaan atau apapun yang mungkin tidak berkenan, Ibu Dani berhak untuk tidak menjawab. Ya, dan saya disclaimer dulu. Ya, teman-teman, kita harus hargai podcast yang ini karena narasumber adalah ya ibu single parent. Ya, silakan bertanya, tapi saya disclaimer dulu. Ibu Dani berhak untuk tidak menjawab jika ada pertanyaan yang sensitif, termasuk pertanyaan dari saya juga. Oke, teman-teman, ada yang mau bertanya? Silakan buka mikrofon. Siapa ini? Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Alright, saya akan bertanya lagi. Ya, teman-teman, kita semua bisa belajar ya. Disinilah pentingnya relasi dengan Tuhan. Waktu itu tidak serta-merta. Pasti Tuhan punya rencana. Rencana Tuhan pasti rencana bukan rancangan kecelakaan. Rancangannya selalu damai sejahtera. Yaitu Yeremia 29 ayat 11. Ya enggak? Tapi kok suami saya dipanggil? Kan gitu. Sepertinya kok rancangan tidak baik Tuhan. Tapi disinilah kita melihat endingnya. 3 anaknya luar biasa loh. Otaknya encer-encer semua loh. Lulus semua terbaik semua. Luar biasa. Kuliah, beasiswa segala macam. Oke. Saya mau bertanya, Bu. Ibu pasti luar biasa kan iman yang tidak mudah ya. Pernahkah Ibu bercerita kepada orang yang belum kenal kepada orang itu mengenai siapa Yesus? Ya, siapa Yesus? Pernahkah dan apa yang terjadi waktu Ibu pertama kali bercerita waktu itu? Silakan. Iya Pak, ya memberitakan kebaikan Tuhan, memberitakan kebesaran Tuhan udah menjadi kewajiban setiap kita ya, Ya. supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Hari ini saya dengan beberapa teman sedang melayani satu teman yang sakit, ya beliau Muslim, namun beliau orang damai. Setiap kali kita datang dengan sukacita, beliau menerima. Bahkan kemarin keluarganya ada, beliau masih berhijab pun. Ketika kami berdoa sebetulnya agak khawatir, tetapi beliau dengan sukacita. Ketika adiknya didoakan tanpa ada penolakan. Ya, jadi kita masih melayani
sudah beberapa bulan ini eh, satu ibu ini yang dalam keadaan sakit ya, limfoma, ya, kelenjar getah bening. Oke. Dan ya kita terus sampaikan. Ya saya bersyukurnya bahwa si ibu ini dengan sukacita, manut kalau dikasih tahu. Ya, ya artinya bahwa memang kadang-kadang ada ketakutan ketika kita memberitakan Kristus. Tetapi ternyata tidak semua hal itu benar. Ketakutannya hanya ketakutan dalam pikiran kita saja. Ya, Begitu, Pak. oke. Terima kasih Bu Dani ya. Oke, pernahkah Ibu Dani menceritakan mengenai siapa Yesus kepada orang yang endingnya menolak? Menolak, ada penolakan. Ada penolakan. Saya sudah punya iman keyakinan sendiri, Bu. Saya nggak percaya itu. Alkitab banyak dipalsukan. Pernah nggak mengalami penolakan dan sepertinya seperti itulah? Pernah nggak? Bisa cerita? Iya, ya jelas pernah lah, Pak. Ya, Oke, ada ceritakan. orang-orang Pasti yang pernah. setelah Hmm. saya menceritakan ya, saya ingat ketika saya masih gadis belum menikah, saya memang punya target satu teman gitu. Jadi Oke, pas ada acara outing malam, outing dengan kantor gitu, malam-malam memang sengaja saya pepet dia. oke. Ya saya ceritakan. Ya sejak itu memang saya dikucilkan karena dia kan mungkin bercerita ke teman-teman lain. Ya saya dikatakan macam-macam lah. Tapi ya itu sebuah risiko. Ya, cuman kan sebuah ilustrasi mengatakan ada sebuah batu besar, ada seseorang diperintahkan untuk mendorong. Ya, ketika dia mendorong karena batu itu begitu besar, eh, otomatis batu itu nggak bergeser. Nah, dia datang kepada orang yang memerintahkan untuk mendorong batu. Saya sudah gagal nih, saya nggak bisa geser batu. Terus pribadi yang memerintahkan ini cuma bilang, apa saya kan cuma memerintahkan kamu untuk mendorong, tidak untuk menggeser, Iya, iya. ya kan? Wah, keren ya. Kamu saya perintahkan untuk mendorong, tidak untuk menggeser. Jadi perkara itu tergeser atau tidak, itu urusan saya. Yang Iya, penting iya. kamu melakukan perintah saya mendorong. Demikian juga dengan firman Tuhan. Perintah Tuhan adalah jadikanlah semua bangsa muridku, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya, perintahnya menjadikan, memberitakan ya. Kalau mereka nggak jadi murid, lah wong Tuhan Yesus saja ditolak, apalagi kita. Iya. Keren, keren. Mungkin itu, Oke, Pak. very good. Oke, selamat siang. Ini ada Ibu Eri Aryani. Selamat siang, Bu Eri. Ini dari Ministry Jesus Christ ini, Jakarta. Halo, Ibu Eri. Selamat siang. Enggak monitor. Ada Pak Ferdinand. Selamat siang, Pak Ferdinand. Ya, salam Ya, Pak. Selamat siang. selamat siang, Pak Ferdinand. Dari mana? Jakarta? Tangerang, tepatnya Pak. Tangerang. Kota Tangerang. Tangerang. Oke. Dari mana dapat link ini, Bu? Pak Ferdinand. Ada saudari kita yang Aloina tadi bagikan link. Oh, Aloina mana itu tadi? Hilang ya? Oh, ada. Ibu Aloina Kolia dari Tangerang juga kah? Sumatera dia Pak, Sumatera Utara. Oh, Sumatera Utara. Sumatera Utara. Oke, selamat siang Ibu Aloy. Ya, kita ya bergabung di Kompak Siang ya. Kita ada di Kompak ini, Zoom Kompak ini setiap hari Senin sampai Kamis saja, Bu. Mulai jam 13. Oke, sayang Ibu nggak dengerin dari awal ya podcast ini. Alright, ada lagi siapa yang belum saya sapa ini? Siapa ini? Yang Semar ini siapa ini? Saya nggak tahu nih. Ada tulisan bahasa Ibrani nih. Ya, Iya, Semar. Saya itu nggak tahu siapa. Pak Halo, Gabriel Pak, oh Pak teman Gabriel ya. teman saya. Iya, Pak GB, Ah, GB. temannya Pak Ferdinand ya. Dari Iya Pak. Tangerang ya. Oke. Dia di Sumatera Utara juga itu Pak. Sumatera Utara. Ya, luar biasa ini. Dengan Zoom ini ada dari Italia juga bergabung. Oke. Ya, Horas. Oras. Ya. Eh, Ibu Dani, ya.
Saya terkesan ya cara Ibu Dani memberikan ilustrasi ya. Saya kan suruh mendorong, nggak suruh menggeser. Siapa suruh menggeser? Mendorong. Urusan berpindah atau tidak urusan saya, kan begitu. Sama kita disuruhkan memberitakan firman. Ya, urusanmu dia mau percaya atau tidak bukan urusanmu. Karena Yohanes 15 ayat 16 kan bukan kamu yang memilih aku. Ya enggak? Tapi kita harus ambil bagian untuk memberitakan firman, untuk menabur benih. Itu urusan kita, bagian kita harus dilakukan. Ya, jangan cuma main gereja-gerejaan aja. Ya, seperti lampu Natal kelap-kelip ya. Nggak bisa dong kelap-kelip. Mental kita, iman kita nggak bisa kelap-kelip. Kita harus terang terus. Kita harus menyala terang terus. Nggak kelap-kelip, kadang on, kadang off. Mana bisa? Kita harus seperti lampu Philips, terang terus. Nggak bisa kelap-kelip, nggak ada. Kita harus anak Tuhan harus terang terus, menyala on fire terus. Nggak ada kelap-kelip, kadang on, kadang off, kadang mutung, kadang-kadang lari, kadang ini. Nggak bisa. Ya, oke, Bu Dani. Pertanyaan saya selanjutnya. Teman-teman, Pak Bambang ada yang mau bertanya kan? Kenapa saya terus ini? Ini banyak loh pertanyaan ini nih. Nggak ada yang bertanya. Ya, oke. Kalau nggak ada bertanya, saya akan bertanya. Bu Dani, waktu Ibu Dani percaya Kristus ya, padahal bapaknya seorang Muslim, tapi ternyata tidak ada penolakan. Nah ini luar biasa. Apakah ada sepertinya dikucilkan oleh teman-teman waktu kecil itu, waktu ya SMA kali ya, dikucilkan. Karena Galatia 4 ayat 16 kan, kalau kita memberitakan kebenaran, kan dibenci, ya enggak? Coba nanti teman-teman boleh baca tuh Galatia 4:16. Apakah menyampaikan kebenaran saya menjadi musuh? Kebanyakan kan gitu. Saya memberitakan kebenaran di tempat kerja saya dulu. Saya dibenci. Tapi apa saya berhenti? Enggak. Jalan terus saya. Walaupun saya dikucilkan. Enggak peduli saya. Saya bukan hidup apa kata orang. Saya hidup apa kata Tuhan. Katakan amin. Oke, Bu Dani. Apakah pernah Ibu dikucilkan oleh komunitas Ibu waktu pertama kali mengikut Kristus? Ya, silakan. Ya, Teman-teman, karena saya kalau ada yang mau bertanya, silakan siapkan pertanyaan ya. Oke, silakan Bu Dani. ya, kalau dikucilkan zaman dulu sih enggak. Cuman ya anak-anak kecil waktu itu saya dikatain, Krislam, Krislam gitu. Itu terus apa namanya, ya ditakut-takuti, murtad nanti masuk neraka gitu. Ya, seperti itu sih Pak, gitu. Bersyukur mungkin Tuhan kasih saya apa ya, ceritanya orang itu eh, fokus gitu loh apa ya. eh, Pokoknya enggak mau dengerin omongan orang gitu loh. Iya. Bersyukur Tuhan kasih saya itu sehingga ya sampai akhirnya saya lahir baru itu di Semarang. Oh, Itu ya. dalam satu retret di situ satu-satunya peserta yang mengalami baptisan Roh Kudus itu saya. Itu. Iya Pak Andre. Oke. Iya. Right, Bu Dani ya. Ya, tidak peduli apa kata orang. Peduli apa kata Tuhan. That's the one. I want to hear. Itu yang kepingin saya dengar. Ya. Alright. Waktunya nggak banyak ya. Waktunya sudah saya akhiri. Bisa nggak Ibu pesan moralnya kepada teman-teman di Kompak Siang dan juga teman-teman yang ada di YouTube channel ini sudah banyak orang ini juga ada 70 lebih nih. Puji Ya, Tuhan. ya. Jadi apa pesan moralnya untuk kita di virtual Zoom Kompak ini dan juga teman-teman di YouTube channel? Sebelum saya akhiri, teman-teman sudah nggak ada lagi pertanyaan. Sudah saya akhiri. Saya sudah berikan kesempatan, tidak ada yang bertanya. Oke, silakan Bu. Pesan moralnya apa Bu? Ya. Satu hal yang pertama adalah
rancangan Tuhan itu rancangan yang penuh damai sejahtera. Amin. Rancangan yang akan Yeremia mendatangkan 29:11 ya. Yeremia 29 ya Pak. Ya. Rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, Amin. rancangan yang akan memberikan kepada kita masa depan yang penuh dengan pengharapan. Alright. Seburuk peristiwa apapun yang kita alami, Tuhan nggak pernah jahat. Yes. Ya, walaupun kalau boleh dibilang setega apapun Tuhan, ayo anak 3 masih kecil-kecil, suami dipanggil, kan kayaknya Tuhan tega. Tetapi lebih tega lagi sebetulnya janda di Sarfat. Udah tahu tepung tinggal 1 genggam, dikatakan besok ini saya makan, besok mati karena nggak ada yang dimakan lagi. Iya. Dipaksa untuk dikasihkan ke Nabi. Ya, tetapi itu tidak ada peristiwa buruk yang akan yang terlalu jahat bagi kita karena rancangan Tuhan rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Yang berikutnya dengan Tuhan itu ya wes lah, manut aja. Walaupun kayaknya mustahil gitu loh. Mustahil, ya. Nggak mungkin gitu. Ya, mungkin Bapak Ibu perlu tahu sejak 2023 bulan Juni saya mengambil keputusan untuk resign dari pekerjaan. Iya, saya dengar itu. Ya, secara manusia memang kelihatan konyol gitu. Tetapi Tuhan membuktikan itu 1 tahun lebih. Sekarang sudah bulan Desember ya, 1,5 tahun. Saya masih orang Jawa bilang lemu ginuk-ginuk. Tuhan pelihara sempurna. Teman-teman mungkin ada yang nggak ngerti nih bahasa Ibrani dari Buddha nih. Bisa bahasa Indonesia Bu. Ini teman-teman nggak ngerti bahasa Ibrani nih Bu. Ya, lemu ginuk-ginuk itu seperti Mazmur katakan semakin tua semakin gemuk dan segar. Ya, gitu. segar. Keren. Iya. Oke. Iya, jadi Tuhan buktikan ya anak saya nomor 1 dia bekerja Dani gemuk bahkan semakin berbuah lagi ya, semakin tua ya. Ya, betul, Amin. gemuk, segar dan berbuah gitu Pak. Mazmur katakan seperti itu Pak Peter. Keren. Iya. Itu. Jadi itu manut saja. Ya. Ketika walaupun sesuatu yang kayaknya nggak masuk akal deh. Anak lagi kuliah, lagi butuh banyak biaya. Malah resign. Bunuh diri apa? Konyol kalau orang dunia bilang konyol. Iya, oke. Pertanyaan terakhir. Apa yang menyebabkan Ibu resign? Apakah ada sakit hati atau apa itu? Terakhir ini pertanyaan terakhir betul. ada kepahitan atau apa? Coba ceritakan. Ya, kalau boleh diceritakan. Yang jelas Tuhan kasih hikmat. Oke. Ada sesuatu yang lebih utama yang Tuhan sementara persiapkan. Ketika saya tidak resign, mungkin ada banyak hal yang lebih buruk yang terjadi dalam diri saya. That's the point. Iya. Ya, oke. Terima kasih Bu Dani ya. Iya. Atas Karena ketika resign, ya saya semakin menenggelamkan diri dengan pekerjaan Tuhan. Ya, walaupun hanya kunjungan, hanya doakan orang. Ya. Oke. Itu Pak. Very good. Terima kasih atas kesaksiannya ya. Atas ini kalau boleh saya peres ya. Saya ringkes ya kesaksiannya ini. Bu Dani ini sibuk loh. Ya, banyak sibuk. Sama seperti kita saat ini kan sibuk juga kan merayakan Natal. Ingat tapi Ibu Dani nggak lupa untuk terus memberitakan kabar baik, kabar sukacita tentang juru selamat dunia loh, kepada teman-temannya. Ini yang saya poinnya ya. Teristimewa terus berdoa untuk orang-orang yang sampai hari ini masih sibuk menghujat Kristus. Ya enggak? Tapi percayalah, kita enggak perlu takut. Ya. Dulu ingat gak waktu dulu orang-orang Majus ya? Jauh loh mempersembahkan emas, kemenyan dan mur kan? Semua orang udah tahu ceritanya. Mereka itu siapa sebetulnya? Siapa itu orang Majus? Mereka itu ahli farmasi, ahli perbintangan, dan penasihat raja kan? Penasihat raja bukan penasihat ecek-ecek loh. Penasihat raja dia rela jalan loh. Orang Majus itu di mana?
Di Persia loh. Kalau sekarang itu di Iran jauh loh, itu ribuan 1.600 kalau nggak salah, 1.600 kilometer. Pada waktu itu ada kereta api, ada pesawat, nggak ada kontak. Ya, itu berbulan-bulan loh jalannya, teman-teman ya. Jadi kalau dulu Tuhan sanggup menjamah hati orang Majus untuk datang kepada Kristus dan mempersembahkan korban yang terbaik. Ya waktu itu kan emas, kemenyan, mur itu yang terbaik. Sekali lagi Tuhan juga menjamah mereka-mereka yang baik, yang saat ini banyak yang menghujat Kristus untuk datang kepada Tuhan. Ya enggak? Dengar baik-baik. Perhatikan saya ke depan ya. There is no day without evangelizing. There is no day without preaching the word of God. There is no day without being a witness for Christ. Tiada hari tanpa menginjil. Tiada hari tanpa memberitakan firman. Tiada hari tanpa menjadi saksi Kristus. Tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Salam revival. Tuhan Yesus memberkati. Oke, silakan Pak Bambang lanjut. Aduh, luar biasa hari ini. Makasih Pak Budani. Monggo Pak Bambang. Ya, Pak. Terima kasih Bapak Ibu untuk kesempatannya. Ya, Ya, terima mohon kasih izin Bu. saya akan live group ya, Ya, karena oke, nggak harus apa-apa. melanjutkan kegiatan, Pak. Alright, Ya, oke. terima kasih Silakan Pak Bu Bambang. Dani. Mungkin ada pesan-pesan Ya, pesan-pesan dari Pak Bambang mengenai kesaksian ini, silakan. Sebelum kita Ya, menginjak ke ya. Monggo Pak ya, Bambang. yang pertama tentu saya mengucap syukur Bu Dani pengalaman bagaimana berjalan hidup bersama Tuhan, ya. Bahkan sebelum mengenal Tuhan pun sudah tanda-tanda kemuliaan Tuhan itu menyertai Ibu. Luar biasa Amin. Bu, saya bersyukur karena dengan pengalaman secara pribadi yang luar biasa ini membawa kita sekalian yang mendengar untuk terus memberi motivasi dan semangat Amin. untuk terus kita mengiring Tuhan. Ya, terima kasih Bu, maju terus sampai Tuhan datang. Amin. Siap, Pak. Terima kasih supportnya, Pak. Ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan sesi berikut ya, yaitu kita akan masuk dalam kita sharing ya